وبركاته. الحمد لله القدير المقتدر الذي رفع لواء حبيبه وليه سيدنا الغوث الأعظم شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. أشهدكم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد السابق نوره للوجود وعلى آله وأصحابه أهل الكرم والجود. وبعد الله افتحنا يا فتاح بفتوح العارفين، وفقهنا يا عليم يا خبير في الدين، وعلمنا علما ينفعنا في الدارين ويقربنا إليك ويحببنا إياك ويوسلنا إلى حبك وحب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطنا محبتك ومعرفتك، آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Zulkarnain Al-Qadiri, boleh dinisbat ke beliau lah ya, Al-Qadiri. Semoga Allah angkat derajat beliau di sisinya, amin ya rabbal alamin. Yang diangkat Allah hanya orang yang mengangkat nama Rasulullah SAW, yang tidak mengangkat namanya tapi hanya mengangkat nama kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah hanya mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, yang kami angkat orang yang menyebut namamu. Semua nama-nama gelar kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah nama tetesan dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama yang sering kita dengar Sultanul Awliya, Al-Ghaus Al-A'zam, Al-Qutub Ar-Rabbani, Al-Baz Al-Ashhab, dan lain sebagainya. Melalui jalan-jalan mereka lah yang turun ke guru-guru kita, masyayikh kita. Kalau di Banten, Jawa Barat ada Abah Abu Yagana, ada Abah Ahmad Sukanta yang berguru kepada Syekhul Masyayikh Nama Kazim atau Asy-Syeikh Ahmad Kazim Al-Qadiri Al-Naqsyabandi, yang bersambung silsilah sanadnya kepada Syekhul Masyayikh Al-Qutub Ar-Rabbani Abdul Qadir Al-Jilani. Melalui mereka lah para guru-guru mulia kita semua zikirnya, ma'rifatnya terhubung kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kenapa perlu berguru bersama? Untuk memastikan dan menggaransikan bahwa zikir kita ini ada panduannya sampai ke hadiratul hadirah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang punya guru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'ani sab'a marrat. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad. Beruntunglah orang yang memandangku, menatapku dan beriman kepadaku. Beruntunglah orang yang menatap orang yang tidak jumpa aku tapi menatap orang yang jumpa denganku. Begitulah terus sampai kiamat. Nabi disebutkan di situ menyebut sampai 7 kali 7 generasi. Litaktir menunjukkan banyak bahwa itu berlaku sampai kiamat. Maka kami pun mendapat riwayat sanad hadis ini dan ijazahnya dari guru-guru murid-murid Syekhana Syekhul Masyayikh Syekh Yasin Al-Fadani yang memegang puluhan sanad thariqah di Mekah. Beliau mengatakan, ra'aitu syekhi, aku memandang guru. Lalu disebutkanlah hadis ini. Semoga memandang guru, memandang orang yang punya syekh mursyid,
menghantarkan kita memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi pandang diri. Jangan katakan kalau dia di wali pasti tahu namaku. Jangan ngomong begitu lagi. Jangan kemudian mengancam seperti itu. Kalau dia ini kasyaf pasti dia tahu apa mauku. Kalimat-kalimat begitu tidak pantas dikalamkan seseorang yang merindukan jumpa Allah, jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita barusan saja baca khotam ya. Khotam apa namanya? Khotam sebenarnya bacanya khojakan, bukan khawajakan. Khojakan, khotam artinya kumpulan zikir yang diselesaikan dalam waktu tertentu, jumlah tertentu. Khojakan berarti syekh dalam bahasa Persia. Siapa yang disebut syekh di situ? Dia adalah sahabat Syekh Abdul Qadir Jilani dalam bab kewalian. Namanya Maulana Imam Al-Mujaddid Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, disebut dengan khojakan. Ini gelar lain beliau. Beliau ini diperdebatkan wafatnya kapan. Ada yang mengatakan 573, ada yang menyebut 613. Dia sama-sama berguru kepada Yusuf Al-Hamadani. Waktu itu hadir juga Hadratul Imam Al-Qutub Ar-Rabbani, orang yang kita haulkan malam ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi orang ini satu di Bukhara, itu Abdul Khaliq, khotamnya barusan dibaca. Bukhara kota di Uzbek. Itu dulu pusat kajian ilmu hadis, ilmu akidah, boleh disebut kota santri. Kami alhamdulillah diizinkan Allah beberapa kali ziarah ke sana sebelum pandemi, setelah pandemi. Beliau punya murid terus sampai 9 generasi ke bawah masih di Uzbek, masih di Bukhara. Alhamdulillah. Seperti yang terjadi di negeri kita, dari guru, murid, makomnya zahir, makomnya nyata hari ini. Sedangkan di Baghdad, Al-Qutub Rabbani, Qutubul Aqtab, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menzahirkan kewaliannya belakangan. Dia sudah tua. Satu kali, satu malam, diperkirakan itu Selasa malam Rabu, wallahu alam, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz duduk seperti ini di mimbarnya, dihadiri oleh guru-guru dan muridnya. Gurunya hadir, muridnya hadir. Salah satu yang menjadi gurunya adalah Ibnul Haiti, tapi kemudian menjadi muridnya. Ada kawan dia juga yang hadir, namanya Abu Najib As-Sulawardi, yang bernama juga Abdul Qadir. Mereka seperguruan ngaji kepada Imam Ad-Dabbas, mengambil talqin zikir, dan juga Yusuf Al-Hamadani. Mereka ini, saudara-saudari sekalian, mendengarkan nisbat kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani malam itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Tahukah kalian siapa aku? Semuanya menunggu apa yang bakal turun ilham kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu beliau halnya keluar yang ditahan-tahan selama ini, telah dapat izin dari Allah untuk mendeklarasikan kewaliannya. Jadi kalau ada orang mengatakan wali itu gak ada ngomong dia wali, ente gak tahu ilmunya para aulia. Para aulia ada yang masyhur, ada yang masyhur. Sebagaimana para nabi mengatakan akulah nabi, begitu juga wali juga ada mengatakan akulah wali. Sama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Malam itu Syekh Abdul Qadir semuanya jantungnya berdegup kencang, harap-harap cemas apa yang terjadi. Lebih kurang yang hadir 40 ulama khawas. Kata beliau, ruhku
Di saat Rasulullah SAW Mi'raj, Allah perlihatkan ruhku sudah ada dan diinjak oleh kaki baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ini bukan ilmu hadis Pak ya, ini nggak, jangan dibatalkan pakai ilmu hadis. Syabul Qadir juga punya sanad hadis. Ini bab rohani, memori rohani kita. Ada memori zihni, otak, ada memori rohani, bahwa rohani ini sudah ada sebelum tubuh ini lahir. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu diunjukkan, diperjalankan oleh Allah di mana roh dia saat Nabi Mi'raj. Ternyata Allah izinkan beliau ingat. Ini jarang sekali, hanya wali-wali tertentu. Di saat Rasulullah menatap di arasnya, mau menatap Allah Ta'ala, disitulah dia menginjak, beliau menginjak bahu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Ini bukan cerita Mi'raj yang ada dalam kitab-kitab ilmu hadis. Ini Mi'raj rohani. Mungkin bukan Mi'raj yang di Sahih Bukhari Muslim itu. Jadi tidak ada pertentangan antara riwayat Bukhari dengan penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena ini bicara hadis, riwayatnya empirik, berdasarkan yang didengar dari guru. Kalau ini berdasarkan pengalaman rohaninya, ingatan rohaninya. Ada yang ingat nggak? Waktu kemerdekaan ruhnya lagi ngapain? Belum pernah lahir kan? Belum kan? Belum. Ente lagi ngapain ruhnya? Nggak ingat kan? Jelas. Ngaku wali murid aja. Syekh Abdul Qadir Jilani Allah kasih, dilihatkan kepadanya. Itu cuma ngomong begitu. Guru dia Al-Haiti, itu gurunya langsung paham maksud Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir berkalam begini, maka asbab berkah itu Allah jadikan rohani setiap wali berada di telapak kakiku. Ini kalau coba ente coba kalau ada wali ngomong begitu sekarang, pasti orang-orang yang ngaku aswaja nolak. Katanya aswaja nolak wali. Kata kawan, nggak ada wali ngaku wali. Emang ente yang menciptakan ilmu kewalian? Bukan. Yang menciptakan ilmu kewalian ya wali itu sendiri. Sebagaimana yang menciptakan ilmu hadis, ahli hadis. Yang menciptakan ilmu fikih, ahli fikih. Yang menciptakan ilmu tafsir, ahli tafsir. Gak ada hak ahli hadis ngurusin tasawuf, kecuali dia juga seorang sufi. Nah ini peringatan kita kepada orang-orang yang serius membela ahlus sunnah, tapi dia baru bergerak di ilmu akidah kalam, atau baru bergerak di ilmu sunnah atau ilmu fikih. Kalau nggak punya mursyid, nggak punya ijazah bicara ini, jangan bicara, jangan mengingkari. Uskut falyakun khairan aw liyasmut. Kamu katakan yang baik, nggak usah fatwa, cukup katakan saya tidak mengerti, makomku belum sampai, itu lebih aman. Al-Haiti mengatakan, wahai Abdul Qadir, izinkan kakimu itu yang mulia, yang Allah jadikan mulia itu, yang mana setiap wali ada di bawahnya, menapak, menempel kepada bahu. Dalam siapa? Guru sendiri. Betapa ego gurunya habis, kan gengsi. Murid makomnya lebih tinggi dari guru. Berapa banyak kiai-kiai yang kena di sini, berapa banyak mursyid-mursyid yang jatuh makomnya di sini. Sulit mengakui bahwa muridnya lebih tinggi dari dia. Kalau Allah suka-suka Allah, mungkin engkau guru talqinnya, engkau guru nahwu sorofnya, engkau guru sanatnya, tapi guru ma'rifatnya bukan kamu. Bisa jadi. Al-Haiti mulai lanjut oleh Abu Najib Surawardi, guru daripada pengarang Awariful Ma'arif Abu Hafaz Surawardi. Abu Najib Surawardi ini mendirikan tarekat sendiri namanya tarekat Suhrawardiyah. Semua tarekat hari ini yang ada jalur Khalwatiyah, Syafariyah, ya, sebutin Junaidiyah,
Bahkan sebagian yang bersanad kepada Imam Syazili pakai jalur ini, Thariqat Kubrawiyah, itu jalurnya melalui Sayyidina Syekh Abu Najib As-Suhawardi, nama kecilnya juga sama Abdul Qadir. Dia seorang mursyid wali kutub, melihat ada kutub yang lebih tinggi darinya, dia langsung kemudian di baris kedua. Setelah Halaiti dia dan selanjutnya 40 orang malam itu. Itulah pengangkatan wali. Kalau menurut kita nyambung nggak? Wali diangkat cukup distempel pakai kaki, nyambung nggak menurut ente? Kalau ada di Banten nih orang ngomong itu, orang bilang apa? Oh, orang gila, orang gila ya. Betul nggak? Orang senewen itu, junun, mudai. Jangan dikira Syekh Abdul Qadir Jilani setelah mendeklarasikan kewaliannya diam-diam baik, enggak. Serangan dari fuqaha Hanabilah, fuqaha Syafi'iyah, fuqaha Hanafiyah, belum lagi orang-orang Mu'tazilah dan Syiah yang tersisa. Mereka mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, ente bahlul, ente majnun, ente mudda'il walayah, kamu ngaku-ngaku ente orang gila. Apa yang pernah terjadi pada Sayyidina Muhammad SAW terjadi pada beliau. Bahkan beliau dikubur meninggal. Anggaplah ini zawiyah Syekh Abdul Qadir Jilani, madrasah dia. Pewakafnya berwakaf ini untuk madrasah oleh orang-orang Hanbali. Dia juga bermazhab Hanbali, dicari kesalahannya di bawah wakaf. Apa yang disyaratkan pewakaf hanya itu yang boleh dilakukan. Tidak disebutkan di lafaz wakafnya boleh memakamkan kiai. Meninggallah beberapa muridnya di pemerintahan ganti. Muridnya itu murid dari orang yang hasad kepada Syekh Abdul Qadir Jilani sedari hidup. Apa yang terjadi? Si mufti baru diangkat, dialah orang yang hasad ini. Syekh Abdul Qadir Jilani secara fisik sudah dikubur, kuburannya digali, dipindahin. Begitu bencinya mereka kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa yang benci? Ulama atau pedagang? Yang benci Syekh Abdul Qadir ulama atau pedagang? Ulama. Tapi ulama su, ulama yang kolbunya diisi dengan kebencian. Ulama yang belajar agama bukan mencari kesalahan diri, tapi mencari kesalahan orang lain. Semoga majelis ulama kita diisi Allah isikan, Allah bersihkan dari ulama-ulama su. Amin. Semoga yang jam'iyah, tariqah, baik yang mu'tabarah ataupun yang satu lagi yang dibikin oleh Habibana, semuanya Allah isi dengan orang-orang yang hatinya dibersihkan. Amin. Walaupun saya nggak tahu amin kita diangkat Allah atau tidak. Yang pasti doa dulu kan. Pasti doa dulu, Allah kan maha mudah merubah sesuatu. Saya banyak mendengar ada mursyid dibatalkan sama muridnya sanadnya. Ada di Jakarta, ada di Jawa, ada di Madura, ada di Padang, Pak. Ada kawan sama kawan itu mulai nggak baikan ketika kawannya diangkat jadi mursyid, dia kok tidak. Kata dia, loh, makomnya belum sampai kok sudah diangkat guru. Berarti ini kawan sedang mengingkari gurunya. Betul nggak? Mereka lupa itu. Kalau antum pernah begitu, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, yang sampai hari ini kebanyakan hanya zikir wiridan yang sudah diinovasi. Adapun kajian ma'rifatullahnya sudah banyak yang ditinggalkan. Maka orang kemudian mengatakan, gak usah baca kitab Fathur Rabbani ketinggian, gak usah baca Sirrul Asrar ketinggian, gak usah baca Futhul Ghaib ketinggian. Udah itu zikir-zikir aja, syariat-syariat aja. Ada ulama ngomong gitu? Banyak? Ya salam. Ada di sini. Waduh, kasihan tuh orangnya. Kalau ada ente tobat aja lah ya. Tobat itu bukan hanya dari dosa mata, telinga, lisan, kemaluan, perut, kaki. Tidak hanya itu. Ada dosa menghalangi orang mendapatkan kebenaran. Ada dosa meremehkan orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Syekh Abdul Qadir Jilani, gurunya meninggal. Beliau ini bukan asli Arab, walaupun zuriat Rasulullah. Aslinya dari negeri Jilan. Negeri Jilan ini sekarang
lebih kurang di Iran ya, perbatasan Irak lah, mungkin Iran, saya nggak tahu tepatnya di mana hari ini. Jilan atau Kilan, maka ada yang sebagian tulis Al-Kailani, ada Jailani, tapi ada syekh dari Turki menyebutnya Tailani. Terserah, yang penting belakangnya Lani. Beliau hijrah dengan orang tuanya, keluarganya ke Baghdad. Baghdad itu seperti Jakarta hari ini. Ulamanya banyak, bangunannya banyak, kemajuannya banyak, pesantrennya ada, maksiat di situ, wali juga di situ. Syekh Abdul Qadir Jilani belajar di situ dua mazhab, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i. Maka dia yufti bi mazhabain. Dia berfatwa dengan dua mazhab. Ada yang sanggup dua mazhab di sini? Matan takrib aja belum khatam ya, mau fatwa dua mazhab itu. Apalagi yang ngaku saya tak bermazhab, satu mazhab pun belum kau pelajari, terus ngaku tidak bermazhab. Syekh Abdul Qadir Jilani juga belajar akidah, belajar hadis, imam sunnah, imam dalam bab sunnah. Ini bukan sunnah yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa, itu orang nggak ngerti sunnah. Sunnah itu sesuatu ajaran Rasulullah yang diriwayatkan, itu yang disebut sunnah. Beliau sampai kemudian sudah dewasa khidmat kepada gurunya. Bayangkan, dia sudah pantas berfatwa, belum punya murid, ditunggu gurunya. Perintah dari gurunya apa? Gurunya meninggal, nggak ada perintah. Coba ijazah sudah turun. Datanglah murid-murid dari gurunya meminta, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yang paling tahu makam guru engkau, yang paling mewarisi ilmu guru engkau, tolong gantikan beliau mengajar di madrasah ini. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Tunggu, aku lagi tunggu perintah yang lain, perintah yang lebih tinggi. Ente pasti nggak percaya kalau ini terjadi hari ini, tapi inilah manhaj dari salah satu guru Kiai Antum ini, Kiai Zulkarnain, yang sangat mutasyadid, yang sangat ketat ngangkat murid menjadi pelanjut, sehingga ketika wafat pun belum ada yang layak menurut beliau dan tidak diangkat seorang pun, yaitu Maulana Syekh Abah Ahmad Sukanta. Ada yang pernah dengar? Yang fotonya sering kita lihat, tegasnya luar biasa. Sezaman dengan Abah Anom, cuma beda karakter. Satu wong Banten, satu orang Sunda, lain. Sunda Banten sama Sunda Tasik beda. Ngomong ain ini berbeda. Kaget-kaget gitu kalau sampai di Banten ngomong ain. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku menunggu isyarat Sayyidul Wujud, isyarat dari penghulu alam semesta ini, karena dia masih ada. Begitu makom dia. Sampai suatu hari, suatu malam, entah beliau lagi zikir, entah lagi tidur, entah ketidur lagi zikir, Allahu a'lam, tiba-tiba Allah pertemukan dia dengan Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkalam, "Kallim ya Abdul Qadir." Wahai Abdul Qadir, mulailah engkau mengajar. Kallim, bahasanya kallim, berbicaralah engkau, kok diam-diam baik. Ini yang ditunggu-tunggu beliau, minta rukhsah. Ya Rasulullah, ya Sayyidul Wujud, lastu bi Arabiyyin, ana ajami. Aku bukan Arab murni, aku ini orang Arab campuran, yang bahasanya bahasa Ajam, Persia, Arab, campur-campur, lidahku keluh. Kata Nabi, kallim. Minta uzur lagi, ya Sayyidina ya Rasulullah, ana ajami walastu Arabi. Kata Nabi, kallim. Yang ketiga dia terbangun, dia sadar, barulah dia kemudian menjawab permintaan murid-muridnya. Dia bukalah majelis itulah kemudian menjadi satu kitab judulnya Al-Fathur Rabbani. Itu gelar kewaliannya, penyingkapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perintah Rasulullah SAW. Dia protes sama ahli hadis, mimpi ente halu. Kan ada juga orang Banten, Kiai, datang ke saya mau berantas halu.
Kalau kita buka kisah begini kan dia mau berantas Syekh Abdul Qadir Jilani nih. Bahkan kalau Rasulullah hidup di zamannya mungkin dia mau berantas Rasulullah. Karena Rasulullah semua wahyu itu khayali. Semua wahyu itu khayal. Tapi khayal terbagi dua. Ada khayal hakiki yang bersumber dari Allah. Ada khayal hissi yang bersumber dari alam yang fana ini. Nggak tahu ilmunya mau berantas. Di kitab itulah beliau bercerita yang tidak diceritakan di sebagian dasar kitab manaqib. Di kitab manaqib kisah yang paling masyhur, beliau didatangi oleh cahaya yang berlipat cahaya, berlapiskan cahaya, betul? Dan dia mengatakan, ana rabbuka. Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Maka semenjak hari ini kullu haram, kullu muharramat halalullah. Fa'abahtu lakal muharramat. Begitu dalam satu riwayat. Semua yang haram dalam syariat halal bagimu karena engkau sudah jadi wali. Waduh. Syekh Abdul Qadir ahli aqidah. Dia mufti. Dia ahli hadis. Kata dia apa? Aku kira kau Tuhan beneran bertajalli, bermazhar. Ternyata ini mazhar syaitani, bukan mazhar rabbani. Apa kata dia? Ya syaitan al-la'in ar-rajim, iya anni, pergilah dariku. Ngomong lagi tuh setan. Oh, setan bisa ngomong, Pak, nyamar jadi Tuhan. Perhatikan, syaitan diizinkan nyamar jadi Tuhan karena Tuhan tidak pernah orang berjumpa kecuali ruhnya menatap, itu ruh Sayyidina Muhammad SAW. Tapi Allah kasih jaminan tidak ada namanya penyerupaan syaitan kepada rupa Sayyidina Muhammad karena beliau berzahir dalam bentuk manusia dan wajahnya wajah nur. Akhirnya syaitan yang menyamar jadi Tuhan berkalam lagi. Perhatikan, bocil, halo, tole, dengerin, semoga kalian jadi wali Allah nanti ya. Coba kasih tahu bocil-bocil ini biar mereka cinta Syekh Abdul Qadir Jilani. Berkata syaitan kedua kalinya, ya Abdul Qadir, najawta minni bi'ilmik. Wah, ini ngeri kali nih. Ini lebih berat dari yang pertama. Abdul Qadir, kamu memang hebat. Karena hebat ilmumu, kamu selamat dari godaanku dan tipuanku. Coba kalau digituin gimana, Pak? GR nggak kita? Ente memang mursyid gitu. Ente memang ahli tariqat, zikirmu banyak. Ente memang begituin. Datang ibu-ibu ke saya ngomong gini, Buya, Anda kan ahli kasyaf, tolong cek isi hati saya dan cek saya berguru ke fulan-fulan, tolong teropong hati dia. Waduh, saya langsung tanya ke hati nurani ya, karena Rasulullah mengatakan istafti qalbak, minta fatwa ke dalam qalbumu. Ditegur di sini, hati-hati, lidah perempuan ini sedang dipinjam oleh syaitan. Ternyata sudah banyak mursyid kejebak oleh ibu-ibu ini. Apa jebakannya? Dia mulailah tebak-tebak isi hati si ibu. Mulailah tebak, kamu gurunya siapa? Si fulan. Merem dikit. Oh, si anu terhijab. Oh, yang si anu ijazahnya palsu. Gini, perempuan ini langsung ilfil, kesadaran dia kembali. Ternyata dia wali nyamar jadi setan. Ibu-ibu ini wali nyamar jadi setan. Dia lagi cek bener siapa guru-guru yang betul-betul mulia. Kenapa? Kasyaf terbagi dua, Pak. Apa arti kasyaf? Penyingkapan batin yang bersumber dari Allah, isinya ilmu, ma'rifat, zikir. Yang bersumber dari syaitan, isinya aib orang, merendahkan orang, keburukan orang. Si mursyid ini ngomongnya, oh si anu makomnya belum sampai, masih jauh di bawah saya. 3 orang langsung dia serang. Oh si anu yang berikut, ada lagi Pak, nama saya muncul.
Ar-Razi itu orang sesat. Masa masih muda begitu bicara-bicara kewalian, sok tahu. Loh, kita kan pakai sanad, ada kitabnya. Saya kalau buka kitab kewalian masih pakai kitabnya para wali. Saya mau tanya Pak, ini pertanyaan kita tanyakan kemana-mana. Kitab Syaikhul Qadir lebih tinggi dari Quran atau Quran lebih tinggi dari Syaikhul Qadir? Kenapa boleh buka Al-Quran, nggak boleh buka kitab Syaikhul Qadir? Ente waras nggak? Orang waras. Lebih tinggi karya Syaikhul Qadir atau warisan Rasulullah bernama Sunnah? Lebih tinggi mana? Kenapa boleh baca kitab hadis tapi tidak boleh baca kitab Syaikhul Qadir? Bilang aja ente nggak paham. Ya, kalau ada kiai baca hikam nggak paham, baca Fathur Rabbani nggak paham, Futuhul Ghaib nggak paham. Kenapa? Karena nggak pernah berguru. Katakan saja, saya nggak tahu isinya karena saya belum pernah berguru, nggak dapat ijazahnya. Jangan kemudian hantam orang terus mengatakan, jangan sembarangan buka kitab-kitab begitu, nanti sesat. Bukan begitu caranya. Tanya gurumu bertarekat atau tidak? Dia dapat ijazah dari mana? Kalau iya, lanjut. Gitu. Jangan iri kalau murid kita punya guru yang lain. Karena guru tidak menguasai murid. Guru itu hanya punya hak membimbing murid. Murid bebas mau ngapain, walaupun sudah dibayar. Nih, hati-hati yang sudah ngambil bayat murid. Jangan coba-coba miliki murid. Jangan coba-coba kuasai murid. Murid itu hamba Allah. Kita hanya innama ana, ya, kata Rasulullah, innama alaikal balagh, ya, yang tugasmu hanya menyampaikan. Rasulullah pun tidak ada hak untuk memaksa para sahabat, apalagi kita. Kembali kepada Syekhul Masyayikh Qutbul Aqtab Abdul Qadir Jilani. Jadi perintah dia ngajar 3. 1 mursyidnya, 2 teman-teman mursyidnya dan murid-murid yang lain. Yang paling tinggi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok digabung oleh Syaikhul Qadir? Siapa tahu kalau ijazah dari guru ada nafsiyah keakuan, ada nafsu menjadi guru, maka belum tunggu. Inilah ketatnya Abah Ahmad Sukanta. Bagi beliau tidak boleh orang diangkat jadi mursyid kalau tidak jumpa Rasulullah dan dapat perintah dari Rasulullah SAW. Berat beliau. Itu kan manhaj beliau. Mungkin mursyid yang lain tidak sepakat. Kalau pimpinan Jatman hari ini Abah Ahmad Halwani enggak. Kalau sudah kiai, sudah alim, punya majelis, punya pesantren, sudahlah talqin kasih ijazah. Enggak usah wakil talqin, langsung jadi murid, langsung jadi mursyid. Ini sama dengan Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, seorang mursyid tariqat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Surawardiyah, Al-Kubrawiyah. Kenapa dia mengangkat murid jadi mursyid lebih dari 100 mursyid? Nah, perhatikan. Dan itu tidak satupun anaknya. Kenapa kemursidan tidak turun kepada anak? Kalau anak tidak seorang murid. Tapi di Nusantara ini kan Pulau Jawa, jangankan dengan Sumatera, Banten dengan Jawa aja udah beda. Di Jawa ada kekhasan. Tarekat berkembang bersamaan dengan pesantren. Karena pesantren diwariskan nazirnya dari kiai kepada anak. Kadang-kadang anak juga langsung diangkat jadi mursyid, padahal belum berguru kepada ayahnya. Itu terjadi. Kalau di Banten mirip-mirip sama Sumatera. Kalau anak nggak nyampe, ya sudah nggak dapat ijazah. Tapi banyak yang datang kepada kami dari Jawa nanya gini, emang mursyid lebih dari 1? Terus kenapa emang? Kenapa emang? Kalau mursyid sebelumnya ngangkat lebih dari 1, kenapa emang? Ente urusannya apa? Urusan ente kelarang apa? Apalagi nih, ini khas Jawa. Di Jawa, kiai itu, kata guru saya dulu, almarhum, kiai itu berumur 40 tahun. Itu kiai Pak, bukan mursyid. Mursyid saya diangkat guru kami Syekhuna Abdul Malik Al-Qadiri Salmani Al-Naqsyabandi. Beliau ngangkat murid termudanya jadi mursyid umur 17. Ente percaya nggak? Ini 17 tahun
Ini udah 17 tahun kan? Itu berapa umurnya? 15? 13? Itu kan? Ada yang 17 tahun nggak umur di sini? Siapa yang 17 tahun? Itu 17. Siapa yang 17? Itu 17 ngapain? Main PS. Oh, alhamdulillah main halter, alhamdulillah. Sudah ngambil tarekat belum? Belum kan? Makanya belum nyambung tuh silsilah sholawatnya Rasul ya hatinya. Nanti belajar tarekat ke beliau ya, ke Pak Kiai. Belajar talqin zikir, ikut khotaman. Sholawatnya sudah keren. Allahumma sholli ala. Ini 17 semua nih. Tapi jomblo ya. Belum mengerti dunia dan seisinya. Ya, kalau ini udah ngerti dari dunia dan seisinya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Guru saya masih hidup sekarang, pimpinan Jamiah Muqawarah yang ada di Sumatera bagian tempat saya lahir. Guru kita yang kedua umur 18 diangkat. Guru kita yang ketiga ini yang sudah wafat, umur 20 diangkat, 21 ayahnya meninggal, umur 21 dia buka Zawiyah Suluk sampai umur 74. Apa urusannya kalau Kiai mengatakan kamu 40 tahun dulu baru boleh jadi mursyid? Kalau jadi Kiai iya, jadi mursyid enggak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik, jangan bilang pas 40 tahun baru sempurna. Saya kaget lagi ada yang bilang ntar umur kamu dulu 50 tahun baru boleh jadi mursyid. Keburu mati Pak, gak punya murid. Sebut aja ente gak tahu siapa guru yang mengangkat dia tanggung jawab. Jangan ngerecokin, itu bukan otoritas kita, bukan otoritas kita. Di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengangkat wali-wali ini, ada anak remaja namanya Omar Abu Hafiz As-Surawardi. Dia masih remaja, ikut di malam beliau mengangkat 40 wali kutub saat itu, Wali Abdal barangkali lebih tepatnya. Ikut hidup anak masih muda, dia jadi wali Abdal. Ada istilahnya tansik al-walayah, pengangkatan para wali-wali Allah. Wali kota aja diangkat, dibaiat sama DPR ya, karena urusannya dunia. Yang angkat wali langit siapa? Ya wali yang mengerti urusan langit, wali yang ngurusin urusan rohani. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan inilah daulah Muhammadiyah Al-Qadiriyah. Sebagaimana wali setelah dia namanya Amr Rifai mengatakan inilah daulah Muhammadiyah Ar-Rifaiyah. Setiap wali-wali Sultanul Aulia punya wilayah-wilayah masing-masing. Ini baru horor-horornya Syekh Abdul Qadir ya Pak ya, belum seru-seruannya. Apa yang saya sampaikan tadi di kitab Manaqib, kebanyakan orang hanya menceritakan perjumpaan Syekh Abdul Qadir dengan Tuhan palsu. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mampu baca kitab, coba cari kitab Al-Fathur Rabbani, kayaknya sudah ada terjemahannya bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Beliau menyebutkan di kitab yang sama, di bab yang hampir berdekatan, bahkan satu fasal, satu majelis perjumpaannya dengan Allah minimal 2 kali. Perjumpaan yang persis seperti Nabi Musa berjumpa dengan Allah dan Allah mengatakan, "Hai Musa, ana rabbuka," akulah Rabbmu. Begitu juga kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Juga sama. Sebagaimana Nabi Musa dipanggil Allah, "Hai Musa, innani ana Allah la ilaha illa ana." Hai Musa, sungguhnya aku inilah Allah, dan lain sebagainya. Jadi kau Syekh Abdul Qadir tahu yang tadi Tuhan palsu karena beliau sudah bertemu Allah yang aslinya. Itu sebenarnya jawaban yang sebenarnya. Kok beliau bisa tahu? Berkatalah Sidi Ahmad Tijani, siapa yang diberikan musyahadah kepada Allah, jumpa dengan Allah, maka selama-lamanya dia dianggap berjumpa. Kok bisa begitu? Allah itu baru atau qadim? Ada yang tahu? Baharu seperti alam, atau Allah tidak terikat hukum alam, tidak terikat waktu? Yang mana?
tidak terikat hukum alam dan waktu, karena dialah sang waktu. Boleh disebut zatul dahr, zatul waqt. Beliaulah pemilik waktu. Maka sekali jumpa Allah, Nabi Muhammad itu selama-lamanya dihitung jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali ada seorang wali diizinkan musyahadah dengan Allah, dianggap di selama-lamanya jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian ilmu ma'rifat yang berkembang di generasi pertama, kedua, redup lagi sampai datang Imam Al-Qushasi Al-Qurani di Mekah, Madinah, mengajarkan kembali rahasia beliau dan berjudul kitabnya Sirrul Asrar, dibuka oleh Ruh Sultani, Ruh Nabati, Ruh Haiwani, Ruwani, dibahas oleh beliau. Intinya apa? Sejak saat itu mulai ada kebangkitan tarekat ini lagi untuk kesekian kalinya. Jika engkau ingin kenal Allah, maka mulailah dengan dua cara. Nah, inilah penutupan dan inti dari kajian kita. Bisa jadi panjang, bisa jadi pendek ini, Bang. Dua cara untuk kembali kepada Allah. Apa itu? At-taubah wa talqin. Sebagaimana dinukil dari kitab Sirrul Asrar. Taubat. Yang kedua apa? Talqin. Taubat itu gimana? Taubat itu apa? Lu tobat gitu ya. Kita kalau ngeliat teman kita soleh, kita bilang apa? Lu tobat. Bukan itu Pak tobat. At-taubatu huwa nadam. Tobat itu pengakuan dosa kepada Allah. Setiap hari pernah ngaku gak kepada Allah? Nih, mata hari ini sudah dosa apa? Telinga sudah dosa apa? Jadi katakan, ya Allah, ampuni dosa mataku, hari ini aku memandang kepada yang cantik dan aku nafsu. Ya Allah, ampuni dosa telingaku, pendengaranku, hari ini aku dengar aib saudaraku sendiri dan aku menikmati ngobrolin dia. Lebih parah lagi, ini ujian murid, dengerin gosip tentang gurunya. Gurunya begini, begitu, apalagi gurunya kawin lagi. Itu paling berat bagi murid. Ya, apalagi ente suka sama orangnya. Itu terjadi di mana-mana. Belum lagi gurunya berpolitik. Di tempat saya, mursyid-mursyid digoda oleh orang partai politik. Apa kata orang partai politik nih? Buya, kalau bukan engkau siapa lagi yang ngurusin politik ini? Orang-orang jahat semua itu di DPR itu. Kata si Buya, oh bener juga ya, kalau bukan Anies siapa lagi? Ketipu dia. Dia nggak punya sanad politik, nggak punya guru politik, kecuali dia pernah belajar politik kepada seorang syekh atau dia pernah aktif di suatu organisasi. Masuklah. 3 bulan masuk, 3 tahun masuk KPK. Ternyata Pak, mau wali, mau malaikat, kalau ketemu proyek-proyek begitu lewat pasti. Bedanya dia tahu cara balik gitu aja. Kalau ente yang jadi anggota dapat proyek begitu, cara baliknya bingung. Kalau beliau tahu cara balik, apa yang terjadi? Waduh, murid ngomongin guru, guru kita beda partai sama kita. Terjadi pada kampung saya, banyak mursyid-mursyid dimusuhi muridnya karena beda partai. Terjadi juga pada saya bukan aktivis politik, tapi kita, alhamdulillah saya belajar filsafat politik. Kita punya pendirian. Waktu dulu kita dipaksa ikut Ustadz harus coblos A, kita bilang nggak ada. Ketika orang nyoblos A, saya nyoblos B. Sampai dia terpilih jadi presiden sekarang. Orang kita diketawain Pak waktu itu. Bilang tenang, ente lihat aja. Nunggu time-nya. Di saat saya tetap nyoblos, dia nyoblos yang lain. Nyoblos yang diangkat Imam Mahdi oleh seorang yang mengaku mursyid. Ini nggak ngaku Imam Mahdi Pak Jadi, cuma jenderal doang. Kalah Imam Mahdi sama jenderal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Itu serba-serbi tarekat tuh ya.
terjadi di dunia tarekat, di dunia kita, di dunia tasawuf. Kita mau nutupin ini gimana? Gak bisa. Makanya perhatikan, tadi taubat. Taubat itu pengakuan dosa. Dosa itu ada yang zahir, ada yang batin. Coba hari ini iri nggak dengan seseorang? Hari ini masuk majelis, mandang orang makomnya di bawah kita nggak? Jujur. Adakah terbersit? Hari ini duduk, ketemu orang, jumpa orang, terus merasa kita ini lebih mulia dari dia. Ada? Kalau ada, batin ente berdosa sudah. Itu yang membuat kalimatullah nggak masuk-masuk. Nur itu mirip-mirip dia seperti udara, seperti air. Dia hanya mengalir ke tempat yang rendah. Nurullah itu juga sama, dia energi. Energi dari an-nur zati Rasulullah SAW, dari zatun nur Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengalir kepada qalbu yang merendah. Itu sebabnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aksarun nas tawadhu'an, diulang oleh Imam Sya'rani, orang yang paling tawadu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah jumpa Allah tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi maqam dari orang. Ente yang ngeliat orang nggak bertarekat, nggak ikut zikiran gimana? Merasa dia nggak ikut zikiran gitu kan? Atau orang beda tarekat sama kita? Atau mohon maaf nggak ada lambang-lambang itu di situ? Ini motor baru nih ya, kayaknya proyek baru nih, bisa kita kerjain nih gitu. Begitu nggak? Jangan. Apapun tarekatmu, ajaranmu, siapapun mursyidmu, kalau ada orang baru, akrimut duyuf. Kalau engkau benar percaya Allah dan Rasulullah, muliakan tamu, jangan kerjain. Yang boleh ngerjain itu guru kepada murid, karena guru sedang mendidik murid, seperti Nabi Khidir ngerjain Nabi Musa. Itu kan ngerjain namanya, Pak. Nabi Musa mengatakan siapa bunuh orang dia dikisos bunuh, siapa yang merusak barang orang dia mesti ganti. Itu nggak berlaku semua sama Nabi Khidir. Dia bunuh orang nggak dikisos, dia rusak kapal orang nggak ganti, kan lucu kan? Ujian semua untuk Nabi Musa. Selevel Nabi masih berguru. Karena Nabi Musa pernah mengatakan, perhatikan, hadis Sahih Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah menceritakan kisah Nabi Musa dan Khidir. Lagi ngumpul-ngumpul ini murid Nabi Musa banyak, Bani Israel. Ada yang iseng. Ya Musa, ente kalimullah. Adakah orang yang lebih tahu daripada engkau, lebih berilmu, bermakrifat daripada engkau? Nabi Musa menjawab, la, tidak ada. Ana a'lamun nas. Aku orang paling alim di dunia ini. Oh, kena dia. Walaupun itu benar terjadi, ilmu Nabi Musa lebih tinggi dari Khidir dalam bab syariat. Betul. Tapi kan di luar syariat ada hakikat. Nabi Khidir diutus oleh Allah ngajarin ilmu hakikat, baik kepada para nabi, termasuk sampai akhir ini kepada para aulia. Oh Ustaz, Nabi Khidir itu hadisnya dhaif. Tunggu dulu. Hadis dhaif tentang Nabi Khidir bahwa beliau masih hidup itu namanya ilmu empirik. Berdasarkan penemuan mata, telinga, tidak ditemukan bukti Nabi Khidir masih hidup dalam hadis. Itu mata amat akal gimana? Coba Anda kasih pertanyaan. Karena orang pakai hadis, Nabi lagi ngumpul-ngumpul malam hari dan mengatakan setelah 100 tahun tidak ada lagi orang di muka bumi yang tersisa. Itu khusus orang yang hadir malam itu. Ibnul Jauzi pakai riwayat itu untuk mengatakan Nabi Khidir sudah mati. Apa jawaban Imam Mu'tailah Sekandari pengarang Hikam? Ini jawaban dia. Menurut kalian, musuh Allah bernama syaitan, iblis, minta dipanjangkan umurnya sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Sampai kira-kira secara akal, belum secara syariat. Secara akal, Allah sanggupkah memanjangkan umur Nabi Khidir? Sanggup? Beneran nih, yang kencang lah, Allah sanggup nggak? Ente kurang yakin sama Allah ya.
Allah sanggup memanjangkan umur Khidir sampai hari ini? Sanggup. Sudah? Oke, kita lanjut berikutnya. Kira-kira kisah-kisah yang selama ini kita dengar, orang Arab, wali dari Arab ketemu Khidir, orang Banten, orang Betawi, orang Jawa, orang Melayu, orang Padang, orang Bugis, orang semua suku di negeri ini, apakah mungkin berjumpa Nabi Khidir? Ini enggak? Mungkin. Aklan, ini baru secara akal, apalagi secara syar'an, secara syariat. Jadi kalau ada orang mengatakan menurut Bukhari Khidir sudah mati, Imam Bukhari itu bukan imam tasawuf, dia imam ahli hadis. Kata dia tentang itu hak, kata dia tentang Nabi Khidir tidak ditemukan dia masih hidup, hak secara ilmu hadis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dari dulu Nabi Khidir nggak ada urusannya sama ahli hadis. Nabi Khidir urusannya sama ahli ma'rifatullah, ahli hakikat. Karena yang ngurusin ilmu hadis sudah jelas, tapi ilmu ma'rifat, ilmu hakikat itu baru. Imam yang mengasaskan khotam khojakan, dia punya orang tua. Tadi namanya siapa? Abdul Khaliq Al-Ghuzdawani Al-Bukhari. Beliau punya ayah namanya Al-Syekh Al-Faqih Abdul Jamil. Syekh Abdul Jamil ini berguru langsung kepada Nabi Allah Khidir. Kata Nabi Khidir, kalau anak mau lahir, fasammihi Abdul Khaliq, kasih nama dia Abdul Khaliq. Itu terjadi kapan? Tahun 500-an Hijriyah. Nah, Imam Bukhari sudah meninggal 256. Gimana tuh? Gimana Pak? Berarti masih ada yang menyaksikan. Ini seorang ahli fikih, dia zuriat Imam Malik, namanya Abdul Jamil. Diperintahkan Nabi Khidir ngasih nama anaknya Abdul Khaliq. Lahirlah anak namanya Abdul Khaliq. Dari kecil dia sampai remaja langsung digembleng Nabi Khidir. Diajarkan zikir la ilaha illallah, nafas. Sekarang diajarkan fi isbat dalam thariqat. Ya. Kiai antum mengamalkan itu. Juga Riyadhah Khalwat dengan itu. Abah Ahmad Sukanta, Mama Kazim sampai ke atas Kiai Asnawi pakai itu semua. Syekh Ahmad Khatib Sambas pakai itu semua. Di jalur Naqsabandiyah Khalil Syekh Ismail, Sulaiman Qarimi, Sulaiman Zuhdi ngamalin la ilaha illallah tahan napas. Cuma nggak sebanyak Abdul Khaliq. Abdul Khaliq Al-Jurwani diajak Nabi Khidir ke laut, terus bilang, kamu cebur baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu 3 jam nggak keluar air. Kalau ente 3 menit, 3 menit sudah mati. Ini udah pernah mau pulang ya, ibu-ibu ya? Ya emang gak jatahnya. Ilmu agak berat emang ya. Aneh gak bisa melucu. Ya? Ibu-ibu gak kuat. Ibu-ibu ada mau pulang lagi, pulang aja. Bapak mau pulang juga, ntar aneh berdua aja. Ya insya Allah masih banyak yang tahan ya, alhamdulillah rabbil alamin. Emang ngaji tarekat orang pilihan, yang bisa tahan telinganya lama dengerin orang pilihan. Rasulullah itu jangan tersinggung kalau lagi khutbah orang bubar. Sekelas Rasulullah yang sudah jumpa Allah lagi khutbah Jumat, tiba-tiba datang orang bawa mainan dari negeri Syam, sisa 12 selebihnya ke pasar. Nabi marah nggak? Enggak, Nabi nggak marah. Malah jadi hukum bahwa kalau khutbah Jumat sisa 12 masih sah Jumatannya, walaupun di mazhab Syafi'i mesti 40 masih sah Jumatannya Pak. Itu jadi ilmu. Ada yang mau pulang lagi? Sisa 12 nya cukup. Bagian intinya belum dibuka, udah pulang duluan ente. Perhatikan ini. Kata beliau, kalau ingin kembali kepada kesadaran Allah, kepada al-watan al-asli, kepada kesadaran yang sebenarnya, kampung hakikat, maka engkau mesti taubat. Taubat sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, kalau sudah taubat,
sudah menghinakan diri di hadapan Allah. Nih perhatikan, ente gak akan berhasil yang kedua kalau tobatnya nggak beres. Maka tobat pun sebenarnya dibimbing oleh guru, istighfarnya dibimbing, pengakuannya dibimbing. Gak perlu ngaku kepada guru dosanya apa, ngakunya ke Allah, tapi bacaannya dibimbing guru. Astagfirullah, dosa mata, dosa telinga, dan lain sebagainya. Kalau sudah dibersihkan wadahnya yang bernama kolbu ini, jiwa ini, barulah baca la ilaha illallah sesuai yang diajarkan guru. Ini ilustrasi yang mesti kita pahami. Ini gelas bersih, airnya bersih, tapi kalau gelasnya kotor, airnya bersih, berani minum nggak? Paham? Kenapa orang tidak menikmati zikir setelah dibaiat ditalqin? Karena sarang wadahnya belum betul-betul ditobatkan. Maka kepada semua yang belajar tarekat, belajar talqin dan baiat, terus ngeluh, kenapa temanku nangis, aku tidak nangis, kenapa temanku bergetar, aku tidak, kenapa temanku juga merasakan zikir yang dahsyat, aku kok biasa-biasa aja. Jawabannya, wadahmu belum engkau bersihkan, maka kolbumu belum meneguh. Itu sebabnya dahulu di Banjar sana ada seorang syekh penulis Durrun Nafis, namanya Syekh Nafis Al-Banjari. Dia mengatakan, aku ini masyrabku banyak. Salah satu masyrabnya adalah Tariqat Qadiriyah, Syatariyah, Naqsyabandiyah, dan lain sebagainya. Apa yang disebut masyrab? Dia kolbunya menikmati zikir dan menghirupnya dari jalur tarekat-tarekat itu. Jika dirinya tidak menikmati itu, berarti yang salah bukan tarekatnya, yang salah bukan gurunya, yang salah wadah kita kurang bersih. Atau ente mau nyalahin, salah guru tuh, dia nggak berhasil mentalkin aneh. Ya, itu sudah tanda kamu bukan murid dia. Ya, carilah guru lain. Sampai nanti mungkin gak ada guru, maka tidak ada namanya murid yang shadih, tidak ada namanya syekh yang keramat, mursyid kamil mukamil. Mursyid kamil mukamil muncul dari murid yang bertobat. Murid bertobat jangankan memandang gurunya rendah, memandang teman pun tidak pernah memandangnya rendah. Namun dunianya orang tarekat itu apa? Dunia tarekat itu majelis, khidmat pengurus. Kalau para mursyid ini gelar kemursidan, ijazah, struktur-struktur di organisasi tarekat, itu dunia. Ciri-ciri itu dunia, orang berebut, bantah membantah, ingkar mengingkari. Betul nggak? Ada orang ngaku jadi mursyid, ada mursyid yang mengingkari nggak? Ada. Kenapa? Karena gelar kemursidan itu duniawi. Ada orang punya majelis, ada yang ingkari nggak? Apa tuh majelis? Itu dunia. Yang tidak ada orang ingkari adalah kajian ilmu nur, zikrullah. Jadi akhiratnya orang tarekat itu bukan gelar kemursidan, bukan ijazah, bukan majelis, tapi seberapa kenal dia kepada Allah, seberapa kuat dia mujahadah riyadhah kepada Allah. Itu dia perjuangan seorang salik kepada Allah SWT. Semua kita sudah banyak, ada sebagian yang sudah berpulang, meninggal, ya. Itu belum tentu ketemu Allah, Pak. Belum tentu ketemu Rasulullah. Kok bisa begitu? Kalau dia sewaktu hidup tidak menemukan jalan kepada Allah lewat guru-guru, gimana dia mau ketemu Rasulullah? Guru pun belum jumpa. Ente mau jawab, saya langsung baca Al-Quran, Pak, gitu. Itu Quran, ente tahu dari mana kalau itu Quran? Siapa yang ngasih tahu kalau itu Quran? Google, AI ya? Apakah ini Quran, gitu ya? Nanti ente bawa AI ke dalam kubur, ya? Bawa Google ke dalam kubur kalau bisa. Gak bisa. Yang ngasih tahu Quran itu Quran seorang syekh, guru.
apalagi mengetahui isi Al-Quran. Itu seorang guru. Oleh karena itu taubat dan talqin batal tanpa satu syarat, yaitu berguru. Oleh karenanya ketika Al-Quran mengatakan idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah, zukira di situ ini fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Apa sebutannya? Fi'il, perbuatan yang tidak disebutkan fa'ilnya. Pembacanya, zakirnya, muzakirnya, mazkurnya nggak disebutkan. Siapa yang menyebut az-zakir, muzakirnya? Namanya guru. Orang yang diingatkan namanya murid. Jadi dalam idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, bergetarlah hati. Di situ ada makna mesti punya guru, mesti ada muridnya, mesti bersanad kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir ayat ala bidzikrillah tatma'innul, ketahuilah dengan zikrullah. Zikrullah itu nama Rasulullah, dan nama ini diwariskan ke semua mursyid. Jadi semua mursyid itu pewaris zikrullah, pewaris Rasulullah. Silakan cek kitab Dalailul Khairat, di situ ada nama Rasulullah, zikrullah. Nama siapa? Ketahuilah hanya dengan zikrullah. Kalau terjemahan umumnya dengan menyebut-nyebut nama Allah, hati tenang. Coba aja sebut nama Allah sendiri, kalau hati itu tenang, Ani jamin tidak akan tenang. Kenapa? Yang tahu cara mengingat Allah hanya Rasulullah. Lalu orang yang berguru ke Rasulullah, lalu pelanjut sampai hari ini yang disebut syekh, mursyid, guru, kiai. Jadi kalau diterjemah ala bidzikrillah, ketahuilah hanya dengan berguru kepada ahli zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, gitu Pak. Ya, berdasarkan itu semua saya hanya menghimbau ya, malam ini di malam haul ini, mari hidupkan ilmu yang orang yang kita haulkan ini, Syekh Abdul Qadir Jilani. Hidupkan ruh taubat. Sebelum kita taubat, membaca kalimat taubat, hinakan diri di hadapan Allah. Dan yang kedua, carilah guru. Ya, cari guru, carilah kawan yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang hadir, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang berdoa menyebut namaku, gelar-gelarku, mahaulkan aku, insya Allah doanya mustajab. Kenapa? Sir beliau adalah sir Rasulullah SAW. Maka berdoa dengan menyebut namanya terhubung kepada sir rahasia Rasulullah SAW. Jangan kultuskan beliau, tapi hormati dan ta'zimi beliau. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita bagian dari orang-orang yang mencintainya, yang nanti di akhirat kita nggak mungkin kenal Rasul kecuali beliau dan murid-muridnya. Semoga nanti kita termasuk orang yang dipegang tangannya oleh murid-murid beliau, bahkan langsung diambil oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli salah ila hadrati al-kutub rabbani wal ghawth as-samadani al-bazal ashhabi futuhil ghaibi sirril asrari futuh al-fatur rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani Sultan Aulia qadasallahu sirruhu. Al-Fatihah. وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Salat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang sama, yang kuat.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم يا الله يا رحمن الرحيم يا كريم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد الكونين جد الحسنين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا غفار يا غفور يا ستار يا ستار يا ستار يا تواب يا تواب اغفر لنا وتب علينا. Allahumma ya Allah yang maha pengampun, yang maha menutupi aib, yang maha menghapus semua yang buruk. Ya Allah, hapuslah semua keburukan kami di hadapan-Mu, di hadapan makhluk-Mu, di hadapan malaikat-malaikat-Mu, di hadapan wali-wali-Mu, di hadapan nabi-nabi-Mu. Allahumma ya Allah, ustur auratina bi jamal sitri. Ya Allah, tutupilah aib kami, hapuslah aib kami, dan gantilah dia menjadi nur keindahan-Mu. Allahumma ya Allah ya man ya'lam ma fi sudur, ya Allah yang maha tahu isi dada kami. Hari ini, malam ini ya Allah, masih ada terbesit di hati kami, merasa lebih mulia dari orang yang hadir bersama kami. Kami masih merasa lebih tinggi maqam dari mereka. Ya Allah, Engkau maha tahu bahwa kami lebih hina sebenarnya dari mereka. Tapi betapa sombongnya kami ya Allah, masih ada terbesit merasa diri mulia. Fa ya Rabbana ya man huwa alimun bima fis sudur, ya Allah yang mengetahui goresan-goresan hati, ampunkan isi hati kami, ampunkan dada kami. Ya Allah ya Karim ya Karim, akrimna bis sabr, akrimna bil hilm. Ya Allah yang maha pemurah mulia, yang setiap hari memberi, tapi setiap hari makhluk yang diberi dia tidak tahu diri. Engkau masih tetap memberi mereka walaupun mereka lalai. Bahkan itu adalah kami ya Allah, Engkau tetap beri kami nikmat, tapi kami selalu melupakan Engkau ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan nur hilm-Mu, nur kesantunan-Mu, nur sabar-Mu. Jika ada emosi dalam diri kami, ketidaksabaran dalam jiwa kami, mohon ya Allah, dengan nur nama Engkau As-Sabur, Al-Halim, Al-Karim, tundukkan ya Allah jiwa kami, tundukkan juga ya Allah diri kami, sehingga diri kami mengikuti apapun yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma ya Allah ya Syafi ya Mu'afi, yang maha menyembuhkan penyakit, sembuhkan ya Allah penyakit zahir kami, sembuhkan juga ya Allah yang lebih penting penyakit batin kami, penyakit pikiran, yaitu angan-angan yang panjang.
Penyakit pikirannya itu suuzon, berburuk sangka kepada orang. Penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa, iri, dengki, emosi, dan lain sebagainya, ya Allah. Sembuhkan, sembuhkan kami, ya Allah. Sembuhkan kami, ya Allah. Sembuhkan hati kami, ya Allah. Sembuhkan jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai penyakit-penyakit ini masuk ke dalam kalbu kami. Dan Engkau mengatakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Ya Allah, isfi sudurana, isfi qulubana. Ya Allah, sembuhkan isi hati kami, sembuhkan diri kami, sembuhkan jiwa kami, sembuhkan pikiran dan badan kami. Allahumma bijahil Mustafa tabibil qulub, Syifa'il abdan. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sang penyembuh zahir dan batin, sembuhkan zahir batin kami. Allahumma ya Razzaq, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Ya Allah yang maha kaya, yang maha memberi rezeki. Selama ini kami hanya meminta rezeki yang zahir, ya Allah. Rezeki rumah, rezeki sehat, rezeki harta. Tapi kami lupa, ya Allah, bahwa itu sudah dijamin. Kami tidak minta pun Kau pasti kasih. Kami lupa meminta sesuatu yang lain, ya Allah. Meminta menjadi hamba yang bersyukur. Maka ya Rabb, malam ini ij'alna minasyakirin, ij'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan kami hamba Engkau yang saleh, yang mendapatkan salam semua orang yang salat dalam tasyahudnya. Assalamualaikum, assalamualaikum ala ibadillahi salihin. Salam atas semua hamba-hamba yang saleh di dunia ini, ya Allah, di bumi ini dan di langit sana, ya Allah. Ij'alna minhum, ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Rabbas samawati wal ardiyin. Allahumma ya Jabbar, ya Allah yang maha merubah sesuatu dengan mudahnya, dengan sangat gampangnya. Kami mengaku, ya Allah, pikiran kami sulit menerima ilmu yang berat. Ya Allah, kami mengaku, ya Allah, jiwa kami sangatlah pemalas. Kami mengaku, ya Allah, hati kami sangatlah terhijab dan bernoda. Karakter kami masih karakter hewan buas yang beremosi, karakter hewan ternak yang masih tamak, karakter syaitan yang berakal bulus dan khianat. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Jabbar, ya Jabbar, ya Muqallibal Qulub, bijabrika ya Allah, maka fajburna ilaih. Ya Allah, ubahlah diri kami, ya Allah, sehingga pantas untuk datang kepada Engkau, pantas menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani, mengikuti Nabi Muhammad SAW, An-Nabi Al-Hashimi Al-Adnani. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat jiwa kami pemarah, ubahlah dia menjadi penyabar. Jika Kau melihat jiwa kami, hati kami keras, ubahlah dia menjadi penyantun. Ya Allah, jika Engkau lihat hati kami banyak lalainya malam ini, ya Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat semua nama Engkau al-asmaul husna wa sifatikal ulya, fajbur qulubana ya Allah. Ubahlah hati kami yang lalai ini, yang keras ini, menjadi lembut, menjadi suka berzikir kepada Engkau, mencintai kekasih-kekasih Engkau, mau berguru kepada kekasih-kekasih Engkau. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu Sayyiduna Mutaqaddim nuruhu fajru minhu jami'ul. Salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi jamaah. Aduh, jemaah Allah, masjid sudah bagus, masih bangun lagi. Oh, kubah ya. Semoga nanti ada yang kirimnya. Orang yang jangankan membaguskan masjid, hanya memberi cahaya di masjid, Allah terangi kuburnya. Begitu hadisnya.
Ya, kalau kita teruskan masjid, bagus rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah berfirman, innal ladzina qalu, berarti kajiannya di majlis. Kalau kajiannya ringan, berarti kajiannya di masjid. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat link-link kajian di Ribat, rata-rata ngaji kitab atau tafsir Quran atau bedah-bedah karya-karya ulama dahulu. Jika materinya berat, jangan patah arang, dengerin aja, nanti paham. Ya, nanti paham sendiri. Karena kami bertekad ilmu-ilmu yang kita dapat di pesantren bahasakan ulang untuk bahasa awam. Jangan sampai yang cerdas cuma orang pesantren, yang hebat cuma orang kampus. Kami punya azam, punya niat untuk mengedukasi diri kami dan orang-orang secara umum, karena Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang yang ummi, tapi beliau mengajarkan hal-hal yang tadinya dianggap berat, karena beliau terus sabar. Ilmu dibarengi amalan, amalan dibarengi adab, adab dibarengi dengan perjuangan. Akhirnya umur beliau 63, dakwahnya sukses. Padahal beliau berdakwah di Madinah hanya 10 tahun lebih kurang, tapi sukses sampai hari ini. Masjid Batam ini lebih besar dari Masjid Nabawi dulu. Ya, ini masjid lebih besar dari Masjid Nabawi dulu. Ini masjid 24 jam nggak Pak bukanya? Kalau nggak usah bantu Pak. Masjid itu harus 24 jam, sehingga tidak ada homeless. Kalau ada orang tamu, kalau perlu dibuatkan ruang khusus. Saya dengar ada masjid awal kan, buatkan di situ tempat orang-orang yang homeless. Jadi sesama Muslim, bahkan Nabi menginapkan orang-orang musyrik di masjid, karena dulu tidak ada hotel, tidak ada homestay. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini dipakai oleh guru kami dulu, Imam Besar Istiqlal yang lama, untuk mengizinkan Obama masuk ke Masjid Istiqlal. Kan diprotes oleh banyak orang yang sok tahu. Kata mereka, kok kiai ini berani masukkan orang kafir ke masjid? Apa jawabannya? Kata kami ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, Nabi mengingatkan orang musyrik di masjid, dikasih makan apa, mereka nggak disuruh sholat, nggak dibentak-bentak, ya dibiarkan aja. Nanti dia lihat orang Islam ini santun-santun, orang Islam itu beribadah dan tidak menghina akidah kita. Pulang-pulang mereka bilang, kalau begini nih Muhammad, kita jadi murid dia aja. Sekampung masuk Islam semua. Ya, semoga masjid ini memancarkan nur baginda Rasulullah SAW. Nur Rasulullah itu nur ilmu, nur adab. Nur ilmu, nur adab. Jadi semoga nih masjid, kalau emang tempat ibadahnya steril, mungkin jam 10 tutup, tapi buka ada tempat orang yang tidak punya tempat. Kalau perlu dibuka ada kafe, kopi-kopi kecil-kecilan, tempat nongkrong pengurus jamaah ya. Jadi bapak-bapaknya nggak nongkrong kemana-mana lagi, nongkrong pengajian. Di situ bertemulah sufi dan salafi, jamaah tabligh dan ikhwani. Seru Pak nanti ya. Jadi orang rindu ke masjid, anak-anak kita senang ke masjid. Ya, semoga ini terwujud. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke materi. Kalau Allah Ta'ala tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan, yang berkata, Rabbuna Allah, Rabb kami, pencipta kami, pemilik kami, penjaga kami, pemberi rezeki kami hanyalah Allah. Sudah begitu belum? Maka turunannya, bacalah wirid yang Nabi ajarkan, raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Kalau di hadisnya wa bi Muhammadin, tapi kita punya adab, kita tambahkan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah yang mengatur hidupku, Allah yang menakdirkan jalan hidupku. Orang kalau sudah ridho kepada Allah, ada keluhankah hidupnya? Kalau orang sudah ridho kepada Allah, mau senang, mau susah, batinnya stabil. Kenapa orang dapat rezeki, euforia, bahagia berlebihan, berfoya-foya, lupa diri, sok berjasa? Karena dia lupa bahwa keahlian dan rezekinya Allah yang mengirimkan. Karena orang lahir, tiada orang lahir dengan skill tertentu. Orang semuanya lahir no skill. Tidak ada satu skill apapun, tidak ada bakat apapun. Allah yang kemudian bimbing dia. Coba orang tua, kita sebagai orang tua punya anak hanya memberi makan anak. Tapi yang memberikan kesadaran kepada anak Allah. Betul nggak? Ya, Bapak Ibu yang punya anak tidak pernah menciptakan hidung anak, apalagi menciptakan ilmunya anak, apalagi menciptakan skillnya anak. Kita hanya menjadi fasilitator. Oleh karenanya kalau punya anak, jangan berharap apa-apa dari anak. Kita ini hanya ditugaskan dapat amanah, ini anak kamu besarkan. Jadi kalau anaknya sudah besar, biarkan dia memilih, dia berbakti tidak berbakti urusan dia. Tapi kita ajarkan, wahai ananda, kenali Allah, kenali Rasulullah, amalkan ilmu, nanti dia pasti tahu. Salah satu mengamalkan ilmu berbakti kepada orang tua. Ya, kita nggak perlu tuntut anak. Kalau nuntut anak berarti punya harap kepada selain Allah. Siap-siap nanti kecewa. Sudah banyak orang tua kecewa kepada anaknya. Ya, udah anak kasih pun masihlah dia mengeluh, merasa sedikit. Istri kalau diberi suami tapi tidak memandang itu rezeki Allah, rasanya sedikit. Nah, ibu-ibu ini kenapa gak puas-puas nafkah suaminya? Karena tidak memandang itu pemberian Allah. Di dalam Islam, kalau orang menikah sudah serumah wajib nafkah. Kalau belum serumah, dulu Rasulullah tidak menafkahi Aisyah. Pas sudah serumah, Nabi menafkahi semua yang sudah serumah. Bayangkan istri Nabi 13 dicerai 2. Dicerainya pun bukan karena niat cerai, tapi karena ada eksiden. 11-11-nya itu Nabi nafkahi. Itu Nabi orang miskin atau orang kaya? Siapa orang Batam yang mengatakan Nabi ini orang kaya? Ada ustadz begitu nggak? Itu ustadz tidak mengenal Rasulullah. Kita menafkahi satu istri sudah lelah, Pak. Di mana 2 istri? Menafkahi diri sendiri pun sudah payah. Nabi menafkahi berapa istri? 11. Seandainya umur Nabi panjang, Nabi istri mungkin lebih, karena Nabi melamar 30 perempuan. Baru tahu kan? Baru tahu antum. Makanya ngaji sirahnya jangan cuma dengerin maulid tanpa penjelasan. Buka kitab-kitab maulid, minta ustadznya, ustadz tolong ajarkan kami kisah yang ada di maulid itu. Jangan hanya ngelucu-ngelucu. Malu kepada Rasulullah. Sahibul maulid Rasulullah tidak mengajarkan banyak tertawa, tapi pengajian-pengajian hari ini banyak tertawanya. Betul nggak? Sepanjang ini kita membaca hadis Nabi. Saya mulai belajar hadis yang serius itu 2004, yang serius intens, ngaji Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, sampai hari ini, sampai malam ini. Nabi itu kalau senyum, kalau ketawa senyumnya kita. Gimana ya? Nabi kalau ketawa, ya senyumnya kita. Kita kalau senyum, gimana? Oh, senyumnya sudah bersuara. Nabi kalau tertawa hanya senyum, giginya keluar bercahaya, sudah sumringah. Karena orang melihat wajah Nabi senyum itu sudah cukup. Karena nur Nabi, nur jamalnya Nabi disembunyikan dengan nur jalalnya. Nur jamal itu nur ketampanan.
Karena seandainya nur ketampanan Nabi dikedepankan, ibu-ibu di Madinah nggak ada yang sanggup, semuanya mati berdiri kali. Ini canda tapi serius. Dalilnya apa? Sayyidina Daud alaihi salatu wassalam, dia suaranya indah. Kata Nabi, indahnya suara pun dariku. Nabi Daud kalau dia baca Mazmur atau Zabur, dalam bahasa Arab disebut Zabur, dalam bahasa mereka disebut Mazmur. Kalau dia baca, dia bisa asik membaca itu karena isinya kalam-kalam kerinduan kepada Allah. Nabi Daud bisa lupa makan, minum. Istri Nabi Daud, jangan kaget Bu ya, 1000. Istri Nabi Daud itu gabung antara gundik ya, karena dia seorang raja. Digabung kira-kira 1000. Itu dia lupa dengan semua pasangannya, dia lupa dengan semua kebutuhan makan minumnya, dia sedang asik bercumbu dengan Allah Subhanahu wa taala, bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dimensinya bukan syahwat seksual. Kalau seksual ujungnya pun lelah, betul nggak? Benar nggak? Makan seenak-enak makanan, kalau kenyang disuruh masih makan lagi, tersiksa kita. Maka nikmat dunia itu ujungnya semuanya kehambar. Tapi kalau orang sedang bercumbu dengan Allah, bahasa Arabnya bermunajat, bermanja-manja dengan Allah, itu gak ada habis-habisnya. Sampai 2 hari, 3 hari, 3 malam Sayyidina Daud asik berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Sehingga tidak adalah angin bergerak kecuali diam. Tiada hewan burung lewat kecuali dia kemudian ikut mendengarkan Nabi Daud. Itu burung-burung yang berangkat pagi mendengarkan Nabi Daud membacakan Mazmur atau Zabur, dia lupa untuk cari makan. Burung ini kan lain dengan kita, nggak punya kulkas, nggak punya mesin lemari es. Jadi dia betul-betul kalau sudah malam fasting, langsung puasa dia. Maka burung-burung tuh jarang yang gemuk karena dia tidak makan malam, Pak. Ini serius nih. Jadi burung-burung itu kalau sebelum maghrib dia sudah pulang, kecuali burung malam, burung hantu. Lain lagi, burung hantu siang malah ditidur. Kelelawar kebalikannya. Itu burung-burung dia belum sempat cari makan, cari sarapan, dia terdiam 2 hari, 3 hari, 3 malam tidak makan. Apa kata Rasulullah SAW? Itu burung tidak sadar badannya lemas dan dia mati dalam keasikan mendengarkan suara Nabi Yusuf memuji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya, ada yang kayak gitu kalau sudah ketemu Allah, ha? Nggak ada ya? Dulu begitu di zaman Nabi Daud. Ilmu-ilmu begini hampir ada lagi di zaman Rasulullah SAW. Adalah 3 orang datang mengadukan torikotnya kepada Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah sudah ada torikoh, Pak. Ada torikoh jomblo, nggak mau nikah-nikah. Ada torikoh tahajud, dia sholat, nggak tidur-tidur. Ada torikoh tirakat, nggak makan-makan. 3 orang ini datang ke Nabi, tapi Nabi SAW belum ada. Yang ada Sayyidah Aisyah nguping. Nabi masuk rumah, Nabi tanya, itu orang kenapa kok ribut-ribut? Ternyata dari dulu torikoh itu masuk ribut. Ya, saya ini orang torikoh, Pak, tapi saya bukan sufi, saya hanya belajar torikoh. Jadi sufi belum pantas. Suka film mungkin ya. Ya, jadi jangan sebut saya ini sufi. Saya ini hanya pencinta sufi, tapi saya juga cinta ahli hadis, cinta ahli aqidah, ahli kalam, cinta filosof juga, karena semua ilmu dari Allah. Jangan pisah-pisahkan antara ilmu satu dan ilmu yang lain. Ya, akhirnya Nabi SAW sudah tahu masalahnya. Nabi dengarkan sedikit, Nabi keluar. Nabi tanya, ada apa dengan kalian ribut-ribut? Kata satu sahabat yang bertorikoh, apa torikoh sahabat yang pertama? Torikoh jomblo, nggak kawin-kawin. Yang kedua,
nggak tidur, melek terus, ibadah terus, nggak berhenti-berhenti, wiridan terus, nggak kerja malah. Hidupnya cuma wiridan, kerjanya dikesampingkan. Yang ketiga apa tadi? Nggak makan. Jadi dia puasa setiap hari. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, disinilah seorang guru boleh menggunakan kalimat-kalimat lebih. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ana akhsyakum billah, ana a'lamukum billah. Aku orang yang paling kenal Allah, lebih kenal daripada kalian, lebih bermakrifat daripada kalian, lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tapi aku menikah, aku bercumbu dengan istriku, aku tidur, aku juga tahajud, aku makan, aku juga puasa. Maka kemudian Nabi menyampaikan, ya, kisah Nabi Daud yang sampai ke mereka tidak lengkap sebenarnya. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik amal usaha Daud, dia makan dari tangannya sendiri. Sebaik-baik puasa Daud, apa puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Jadi nggak berlebihan. Oh, itu baru manhaj Nabi Daud yang sahih. Dan seterusnya. Inilah makna innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Lalu setelah mereka mengikrarkan Rabb kami Allah, pencipta kami Allah, pemilik kami Allah, yang menggenggam jiwa kami Allah, yang mengatur rezeki kami Allah, summa istaqamu. Amalan tidak usah terlalu banyak, sedikit tapi istiqomah. Summa istaqamu. Kenapa digunakan kata summa? Summa itu dalam bahasa Arab itu disebut huruf atof. Huruf atof itu terjemahannya apa ya? Kata sambung. Kata sambung yang menunjukkan ada space waktu, long time, waktu yang panjang. Dalam bahasa Arab itu ada waw, ada fa. Kalau fa menunjukkan waktunya pendek. Tapi ini Allah menggunakan lafaz summa. Apa arti summa? Lalu mereka dalam waktu yang panjang berusaha istiqamah. Apa mana istiqamah? Selama ini orang Batam kalau sebut istiqamah artinya apa? Kontinu, berat, kontinu lagi. Konsisten, sama kontinu, konsisten, bahasa Inggris semua itu. Ada bahasa yang lebih ringan nggak? Rutin, lanjut. Berat kali lah istiqomah orang Batam ini. Coba ini kita pakai bahasa Arab yang standar. Jadi ternyata kata istiqomah sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, tapi mengalami penyempitan makna. Coba perhatikan, istaqama yastaqimu istiqamatan. Dalam bahasa Arab itu disebut fi'il mazid bi salasati ahruf. Kata kerja yang tambahan hurufnya 3. Asalnya dari kata qama yaqumu qiyaman. Ada ayat aqimis salata lidzikri. Aqim, qiyam. Ya. Ada lagi ayat alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Qiyam, qama yaqumu qiyam, itu artinya berusaha untuk tetap berdiri teguh. Apa arti qama? Berdiri. Maka istiqomah itu artinya berusaha tangguh, berusaha teguh. Karena ada lafaz alif sin ka, itu talabul qiyam, meminta kepada Allah supaya Allah meneguhkan dia. Jadi apa arti istiqomah? Lalu mereka berusaha untuk teguh pendirian, bukan kontinu. Kita ini manusia, makhluk, bukan makhluk statis seperti malaikat. Tahu statis Bapak Ibu? Statis itu apalagi lah terjemahannya ini ya.
tidak berubah-ubah. Kita ini makhluk yang sangat humanis. Humanis insaniah itu fluktuatif, kadang begini, kadang begitu terus. Kita bukan malaikat, bukan setan. Setan dan malaikat itu statis. Malaikat dia tetap dengan nurnya, syaitan tetap dengan kegelapannya. Maka syaitan masuk masjid, tetaplah syaitan. Malaikat masuk tempat maksiat, tetaplah malaikat, tidak tergoda. Tapi kalau setan mau di Ka'bah, mau di tempat maksiat, sama nggak dia? Sama. Mau ustadz tapi dalamnya setan, setan aja. Tapi ada nurnya, walaupun dia seorang PSK, dia lihat ada anjing yang kudisan, kehausan, dikasih makan. Ada nur di kolbunya. Allah ampuni dia, si perempuan yang menjual dirinya secara zahir, tapi batinnya dia tidak pernah jual kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dia. Itu yang disebut istiqamah. Jadi si perempuan ini masih berusaha teguh mempertahankan bahwa di hatinya masih ada kasih sayang Allah. Dia nggak putus asa. Ya. Orang kenapa menjual dirinya, Pak? Karena dia bertahan hidup, betul nggak? Dia lihat ada si guguk, si anjing, sudah kehausannya, tapi anjing tidak pernah menjual dirinya, tidak pernah berzina. Maka dia menganggap dirinya, aku ini lebih hina daripada si anjing itu. Si anjing ini sudah kecapean, dia sudah berusaha hidup tapi nggak dapat air, dihantarkan air. Asbab dia ambil sifat rahmah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yang rahim, itu diampuni Allah SWT. Jadi mau jadi kekasih Allah itu mudah. Ambil sifat Allah, pakai dalam hari-harian, kita diampuni Allah. Kata Imam Hakim Tirmizi, Imam Salafus Saleh, punya kitab Nawadirul Usul dalam ilmu hadis, dalam hadis, dia meriwayatkan satu riwayat. Apa riwayatnya? Man takhallaqa bi akhlaqillah, ya, siapa yang berakhlak dengan akhlaknya Allah, maka dia akan dicintai Allah, menjadi kekasihnya Allah. Berkasih sayang, berbaik sangka. Ya, jangan mentang-mentang sudah berkopiah, sudah bersarung, sudah pakai baju soleh, baju takwa, sudah 5 waktu di masjid, ya, lalu pandang orang yang tidak sholat, apa itu munafik, jangan begitu. Ya, orang beragama itu bukan untuk merendahkan orang yang tidak beragama. Itu istiqomah, Pak. Istiqomah itu salah satunya menjaga kasih sayang Allah di dalam diri. Allah itu kasih rezeki, nanya dulu nggak, kamu percaya kepadaku atau tidak? Kamu mukmin atau tidak? Enggak. Allah kalau mau kasih, Allah tidak tanya kamu mukmin atau tidak mukmin. Maka kalau bantu orang, jangan tanya dulu kamu muslim atau tidak. Kita beragama ini jalan mengenal Allah, bukan jalan untuk merendahkan orang beda paham. Maka saya minta ampun kepada Allah kalau dulu beda paham sedikit dengan salafi, kritik salafi. Beda paham sedikit dengan jemaat tabligh, kritik jemaat tabligh. Sekarang sudah lewat itu, Pak. Saya minta ampun kepada Allah jika kalam ini jadi racun. Ternyata kita beragama jadi sombong, merasa berilmu. Padahal beragama itu kembali kepada fitrah kemanusiaan yang asli. Dan manusia itu dalam kaidah ulama-ulama yang mengenal Allah adalah manusia itu rahasia kasih sayangnya Allah. Karena itulah asbabnya kenapa malaikat yang ahli ibadah 18.000 tahun ibadah tidak dijadikan khalifah di muka bumi. Karena mereka statis. Yang menjadi khalifah di muka bumi manusia. Karena alam ini butuh kasih sayang. Allah akan menebar kasih sayangnya lewat manusia itu. Ya, semoga itu termasuk manusia yang seperti itu. Amin ya Rabbal. Itu yang disebut istiqamah. Orang yang menjaga nur rububiyah Allah yang Allah berikan di dirinya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah.
Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kalau dia mengatakan Rabb kami Allah, berarti dia mengatakan kami ini hamba. Itu yang disebut nur rububiyah. Dalam bahasa maulid disebut nur Muhammad. Di sini ada maulid kan? Kajian yang saya buka itu, Bapak Ibu, itu kajian menjelaskan isi kitab maulid semua. Kitab maulid isinya menjelaskan nur Muhammad. Namun ustadz-ustadz kadang saya nggak tahu ustadz ini mau melanggengkan kebodohan umat atau ingin mengeluarkan umat dari kebodohan. Masa dibiarkan masyarakat baca maulid tapi isi maulidnya nggak dijelasin. Akhirnya banyak ustadz ngomong gini, Pak Rozi janganlah buka-buka kajian Nur Muhammad itu, kajian terlalu berat. Saya tanya si ustadz ini, Kiai, ente bikin maulid kah? Iya. Kitab maulid apa? Disebutlah Simtidurar, Barzanji, Dibai, macam-macam. Saya tanya, apa isi pembukaan dari Barzanji? Apa isi dari Simtidurar? Semuanya menjelaskan tentang nur rububiyah Allah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam diri kita tuh ada nur itu. Nur itulah nur kehambaan, nur kasih sayang. Ini yang disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu jangan bayangkan cahaya, itu ngayal namanya, halusinasi. Ada sayang nggak dengan makhluk Allah? Ada, insya Allah nur rububiyahnya hidup, ya, atau Nur Muhammadnya hidup. Benci nggak dengan pemaksiat? Atau benci dengan maksiatnya, tidak benci dengan orangnya? Itu baru istiqomah namanya. Istiqomah itu qiyam, lurus, tegak. Dia tidak salah dalam menilai, dia tidak salah dalam membenci, tidak salah dalam menyalahkan orang. Istiqomah itu bukan kontinu, bukan rutinitas. Nggak ada yang sanggup. Kalau yang disebut rutinitas disebut dawam. Perhatikan hadis lain lagi. Kata Sayyidah Aisyah, Innallaha yuhibbul amal al-qalil. Innallaha yuhibbul amal al-qalil. Gimana lafaz hadisnya? Innallaha yuhibbul amal al-mudawam wa in qalla. Allah itu suka amal yang sedikit, amal yang mudawam. Apa arti mudawam tadi? Rutin, yang dirutinkan, wa in qalla, meskipun sedikit. Lalu di hadis yang lain ada tambahan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kami bosan. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak adil, Allah tidak akan melakukan itu kepada dia. Karena Allah berdasarkan persangkaan hambanya. Sebenarnya Allah selalu adil, tapi dalam pikiran dia Allah tidak akan pernah adil. Sedangkan Allahnya selalu adil. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang menjaga ilmu di lisan atau di qalbu? Di mana, Pak? Lalu kita lafazkan dengan lisan, raditu billahi, aku ridho kepada Allah. Saya mau tanya lagi, ridho itu kata ridho atau kerelaan hati? Ya, itulah dalil bertasawuf. Jadi bertasawuf itu mudah, semudah amalan hari-harian. Siapa bilang tasawuf itu tinggi? Enggak, tasawuf itu amalan basic. Itulah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Jadi tasawuf itu sulit atau tidak? Enggak. Cuma mengamalkan ridho ini kalau belum kenal Allah sulit. Jadi banyaklah jamaah ngeluh, waduh ridho itu sulit Ustaz. Kenapa sulit? Karena engkau belum kenal kepada Allah. Ya, saya mau tanya nih Bapak Ibu, kenapa dengan senang hati menafkahi pasangan dan anak-anak? Kenapa ridho kepada mereka? Kenapa? Kok dengan senang hati berangkat pagi pulang sore? Kenapa? Karena cinta. Orang cinta itu kenal atau tidak? Karena kita tahu itu anak kita, bukan anak tetangga. Paham nggak maksudnya? Maka kita menafkahi dia.
Kata kita tahu dia itu istri kita, bukan istri tetangga, kita nafkahi dia, walaupun istri tetangga lebih cantik. Paham nggak maksudnya? Kita kenal dia sehingga cinta kepadanya. Mudah nggak belajar ini? Jadi tahu cara untuk ridho? Cara untuk ridho, kenalilah perbuatan Allah kepadamu. Kenalilah apa yang Allah telah berikan kepadamu. Baru katakan raditu billahi rabbah. Ya Rabb, aku ridho, aku terima, aku rela, engkaulah pemilikku. Seandainya kita nggak ridho, Allah masih Tuhan nggak? Masih pencipta nggak? Pilih, ridho atau nggak ridho? Ridho. Ridho itu terpaksa atau nggak terpaksa? Tidak terpaksa. Kenapa? Dia kenal. Itu perbedaannya. Dan ridho Bapak Ibu tidak ada dalam ilmu fikih, tidak ada kecuali bab baik, transaksi jual beli, tidak ada dalam ilmu akidah. Ridho itu adanya di tasawuf. Jadi belajar tasawuf itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Bid'ah atau sunnah? Bukan sunnah dikerjakan berpahala, tinggalkan nggak apa-apa. Berarti tasawuf itu ajaran Rasulullah atau ajaran Ar-Razi? Terus masih ada yang bilang bid'ah? Kalau udah ente. Mohon maaf, itu canda ya. Oke. Keridhaan itu yang diistiqomahkan. Keridhaan itu yang apa mana istiqomah tadi? Berpegang teguh. Orang berpegang teguh itu tidaklah suci. Mungkin besok dia bermaksiat, tapi rasa ridho dia kepada Allah nggak putus. Mungkin besok dia rajin taat, tapi dia faham taat dia pun Allah yang menggerakkan dia. Maka dia tidak jumawa sombong dengan taatnya. Tidak sombong karena sudah jadi pengurus masjid, tidak sombong karena sudah membantu masjid, tidak sombong karena sudah bantu ustadz kiai dan majelis. Kenapa? Justru dia berterima kasih kepada Allah karena diizinkan Allah berkhidmat untuk masjid Allah yang suci, untuk majelis yang harum dengan nama-nama Allah dan nama Rasulullah. Oleh karena itu, orang-orang yang begini, yang teguh memegang faham, pahamnya dibawa kemana-mana, maka apapun yang terjadi pada dia, mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia susah, mau dia senang, mau dia terjebak maksiat, mau dia diberikan taat. Taat itu ujian, maksiat itu juga ujian. Ikut aliran apapun ujian, ikut kelompok manapun ujian. Apakah engkau merasa paling benar? Ikut thariqat manapun itu ujian. Apakah merasa paling hebat? Ujian semua itu. Istaqamu, dia berpaham. Pahamnya cuma satu. Aku ridho kepada. Kalau orang ridho suka marah-marah nggak? Beragamanya marah-marah nggak? Jadi mulai malam ini, kalau ada beda faham di masjid ini, ditanggapi dengan ridho. Kenapa? Allah lah yang menginginkan perpecahan itu. Ya, Allah yang menginginkan. Tapi Allah larang untuk kita yang memulai. Wala tatafarraqu, jangan kamu mulai berpecah belah. Tapi Nabi mengatakan, inna ummati, ya, umatku sataftariku ala 73 firqah. Umatku, umat Nabi Muhammad, bukan umat Islam saja. Umat Nabi Muhammad terbagi dua. Ada umat yang menerima dakwahnya orang Islam. Ada umat siapapun yang lahir setelah Nabi Muhammad, di masa Nabi Muhammad disebut umatku. Jadi apapun agama mereka hari ini, dalam kajian ini disebut umat Nabi Muhammad. Berapa kata Nabi perpecahannya? 73. Itu menunjukkan banyak. Allah yang menginginkan. Jadi Nabi berdiri nasi mimbar. Kata Nabi, ya Rabb, tolong jangan hancurkan umatku karena kelaparan. Amin, kata Jibril.
Yang kedua, ya Allah, tolong jangan hancurkan umatku dengan karam kebakaran semacamnya. Kata Jibril, amin. Yang ketiga Nabi minta, ya Allah, tolong jangan hancurkan umatku dengan perpecahan. Jibril nggak angkat, karena Jibril dan Nabi Muhammad sama-sama sudah lihat Lauh Mahfuz. Nabi Muhammad berharap takdir di Lauh Mahfuz ini diganti, digeser. Jibril statis, saklek. Dia sudah baca di Lauh Mahfuz, tidak ada berubah. La tabdila li khalqillah, la tabdila lima kalimat. Kalam Allah tidak boleh berubah, takdir Allah tidak boleh berubah, dia hanya cuma digeser-geser. Itu urusan Allah gesernya, tapi kan diubah sama sekali. Maka Nabi Muhammad negosiasi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang pertama sudah diubah, udah digeser. Yang kedua sudah digeser, yang ketiga enggak. Berarti umat Nabi Muhammad sudah ditakdirkan berpecah. Ridho enggak? Gimana cara ridhonya? Perpecahan ini jangan menghalangi kita untuk bersaudara. Maka kalau tahun depan saya kesini lagi, semoga nanti sudah ada kafe di sini, Salafi dan Sufi ngopi bareng. Amin. Ikhwani Jemaah Tabligh sudah makan kubuli bersama. Yang tidak maulid duduk di luar, yang maulid di dalam, nanti makan kebulinya sama-sama. Enak bener. Ya. Seru nggak begitu? Ya, di zaman Rasulullah ada sufi nggak? Ada salafi nggak? Ada jemaah tabligh nggak? Ada ikhwani nggak? Ada. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang ada hanya satu kalimat. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih, jika kalian berlainan faham, farudduhu ila Allah, kembalikan ke prinsip awal, yaitu ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Apa itu? Orang beriman bersaudara. Saya mau tanya, syahadatnya sufi dengan syahadat salafi sama nggak? Syahadat jemaah tabligh sama ikhwani sama nggak? Terus apa masalahnya kalian? Kenapa kalau Ustadz Sufi datang, Salafi nggak mau datang? Ya, apa hijabnya? Kenapa paham ini menghalangi kalian mendapat ilmu yang baru? Dan sebaliknya, itu kan hijab. Padahal jangankan beda faham sesama Islam, non-Muslim pun buka ilmu kita hadiri. Apalagi sesama Muslim. Kecuali engkau telah mengkafirkan saudaramu sendiri, cuma hanya perbedaan tawassul, tabarruk dan lain-lainnya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Kita kembali ke ayat. Ini bagian terakhir, ya. Orang yang menjaga faham dia, keyakinan dia bahwa Rabbnya Allah, dan itu sama semua golongan yang saya sebut tadi, Rabbnya Allah sama, pahamnya sama, yang berbeda hanya istiqomahnya. Tapi siapa yang berhasil teguh pendirian menjaga faham itu, itulah kata guru kami dulu, kalau engkau keluar surau, keluar masjid, bawalah nur ilmu surau keluar masjid. Kalau engkau dari luar masuk masjid, jangan dibawa hawa luar masuk ke dalam masjid. Nah, nur ini dibawa keluar, bawa surau keluar, bawa masjid, nurnya dibawa keluar, pahamnya dipakai. Jangan putus asa kalau terjadi maksiat, jangan jumawa sok suci kalau taat, jangan goncang kalau hidup susah, jangan lupa diri kalau hidup senang. Di antara itu Allah suka yang di tengah-tengah. Maka kita disebut ummatun wasatah. Orang yang menjaga pendirian ini, dia tidak sedih dengan kesedihan, kesusahan, dia tidak euforia dengan kesenangan. Maka Allah kalamkan la khaufun alaihim wala hum yahzanun, karena rohani dia stabil. Jadi yang statis itu rohani. Rohani kita harus di jalan itu, pahamnya nggak boleh diganti-ganti. Ini yang dibawa kemana-mana. Apapun yang terjadi, rasa nggak boleh berkurang. Bawalah rasa itu kemana-mana. Dijamin, ini jaminan Allah.
La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Tidak ada gundah gulana di dalam pikirannya, walahum yahzanun, tidak ada sedih saatnya. Maka orang ini tidak mengalami stres. Jadi obat stres dan sakit jiwa, kembalilah kepada raditu billahi robba, aku ridho. Terimalah nasibmu, terimalah takdirmu, terimalah ketentuan Allah kepadamu, bawa itu kemana-mana. Paham itu? Nggak akan sedih kalau dicaci maki, nggak akan patah arang kalau dibully. Ya, ini pengurus semangatnya. Ini tadi dapat bocorannya. Jadi ketika flyer nyebar, langsung pengurus diserang. Kenapa si sufi sesat itu diundang ke masjid kita? Ya, saya katakan alhamdulillah Pak, berarti kita penting. Ya, kalau banyak kan ustadz di sini ngajar tapi tidak disesat-sesatkan, nah, berarti ustadz itu kurang penting bagi dia. Ya, jadi salah satu tanda kita ini penting, kita dibicarakan terus Pak. Apakah dibicarakan dengan baik atau tidak baik, sama lah. Hatinya istiqomah nggak ketika dipuji ataupun dicaci? Nah, itulah berjuang di tengah masyarakat, berjuang mengajarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 9:10, besok mau kerja kan? Ya, habis ini ada lagi pengajian saya. Di manakah? Oke. Karena habis ini ada lagi yang mau gabung, silakan pindah tempatnya. Jadi nggak usah salaman dulu di sini, nggak usah juga foto-foto, bid'ah Pak. Bid'ah kalau sama saya. Ya, itu canda aja Pak ya. Hukumnya sudah ada semua. Mohon maaf lahir batin. Semoga masjid ini menjaga innamal mu'minuna ikhwah. Muslim itu mukmin bersaudara.